Jadi Ampun. ada orang jual nafas di carousel seharga 200 juta saja. Bartender gitu. Satu dulu baru satunya gitu. Oke. Tapi lo tahu ini kan Vivo Oh iya tahu. dari Swiss. Dan kemarin kan mereka harganya sempat di bawahnya 8.900. Iya, Pertamina kan. Terus tiba-tiba jadi naik lagi hari ini. Karena Pertamina bilang nggak boleh, mereka harus paling low. Oh. Jadi harus dinaikin gitu. Generation, welcome back to Nas to Catch Up. Yes sir, barengan sama gue Dimas Santai dan Nas Judge here. kita bakal ngupdatein elu sama berita-berita yang sedang terjadi di muka bumi ini tentunya. Paling pertama ada apa nih Nas? Seru banget, yang pertama adalah rilisnya iPhone 14 yang udah ditunggu-tunggu banget nih. Dadar, gue kepengen sih punya iPhone. Lo dari kemarin Ya kan gue kan kalau misalnya beli nggak bisa langsung dapat gitu. Iya, Gue butuh 6 bulan sampai 1 tahun lah. Tapi menurut gue yang ini lo bisa capai sih, karena menurut gue lumayan affordable dibandingkan yang dulu. Hah, kok bisa? Kan makin baru. Iya, tapi ini harganya ya. Ini tapi di US sih again ya. Oke. Mulai dari 11,9 juta. Aha. Which is quite okay. Tunggu. Kan? Kalau di Indonesia itu 11,9 juta Iya, rupiah. 12. Iya, 12 juta. Ya kan? Demi apa? Kan yang kemarin sampai 20 juta. Iya, makanya. Tapi itu udah dapat yang Pro Max-nya belum? Enggak, kalau yang iPhone 14 Plus itu mulai dari $899 atau 13,5 juta. Tetap Which masih is murah. Still okay. Lu nggak fishy apa? Enggak. Kayak kok harga yang kemarin lebih mahal daripada yang ini gitu. Lu nggak ngerasa kayak gitu apa? Gue masih membayangkan ini harga Amerika sih, bukan harga masuk sininya. Belum kena pajak. Betul. Belum kena preman. Betul. Belum kena reseller yang ngestok banyak banget, langsung beli banyak terus dijual lagi. Betul. PS Store aja nggak sih? Tapi ini seru banget karena dia ada fitur-fitur tambahan nih yang udah dirilis juga. Lebih murah tapi ada fitur tambahannya. Apaan aja tuh Nas? Salah satunya adalah SOS klik gitu. Jadi kayak bisa emergency, kita ada klik kayak gitu. Buat minta tolong. Bisa nggak kalau misalnya lu tuh lagi di push gitu sama perusahaan gitu, terus tiba-tiba lu mencet SOS gitu, ada yang nolongin lu nggak? Aku takut. Kalau misalnya lu lagi di jalan raya, terus lu tiba-tiba berantem sama cewek lu gitu, lu bisa mencet SOS juga nggak? Bener, harusnya sih bisa ya. Bisa. Bener. Terus didatangin sama apaan? Nah, itu yang gue bingung. Kalau di Indonesia kan kita nggak mungkin 911-nya sana dong. Iya US. bener. Gak tahu ya. Ada aja dah. Terus ada lagi. Mungkin kalau lu terdampar di pulau 1000 gitu, mungkin oke lah ya gitu kan. Atau mungkin ada meteor jatuh gitu, terus kayak SOS. Tapi apakah harus ada sinyal berarti ya kalau ada SOS? Oh iya juga. Iya. Kalau lo lagi di tengah-tengah laut, iya. SOS-nya bekerja atau tidak? Nah iya bener. Kan belum tentu orang yang kerja di divisi perikanan dan kelautan punya iPhone. Nah, iya kan? betul. Bisa aja HP masih HP yang Nokia mungkin atau Samsung atau apapun lainnya kan. Betul. Ini mungkin kita perlu penjelasan dari iPhone ya. Iya benar sih. Tapi ada lagi tambahannya itu kenaikan pixel di kameranya sampai 12 megapiksel. Oh oke. Jadi lebih jernih lagi. Ampun dah. Bisa ngelihat ini nggak pori-pori yang ada di dalam inian? Nah, bisa jadi sih. Gua nggak pede sih punya gitu. Tapi gue punya ini sih, gue punya pertanyaan penting untuk iPhone. Gue ngerasa ya, setiap ada update iPhone baru, kamera iPhone lama menjadi tambah buruk dan tambah buruk. Hah, demi apa? Gue merasa seperti itu sih. Enggak, kayak pertama beli tuh kayak anjir, kayak bagus jernih banget gitu. Tapi ketika udah ada iPhone baru, yang lama tuh kayak gue ngerasanya tambah buruk. Dan gak gue doang, ada beberapa teman-teman gue juga merasa kayak gitu. Sekarang HP lu masih bagus atau udah burik? Gue ada yang ini HP kerja gue yang iPhone 8 itu udah buruk banget. Yang ini? Kamera. Kalau yang ini masih oke sih, iPhone 11. Ntar lu punya 2 iPhone? Iya, kan satu buat kerja, harus dipisah. Apa bedanya, kan tinggal bikin akun baru? Nggak bisa. Ya udahlah gitulah generation kurang lebih ya. Untuk orang-orang yang punya iPhone berlebih mungkin bisa disumbangkan ke kan gua. Kita udah deal 6 juta. 6 juta lalu. Emang. Tapi sabar ya, nunggu gaji gua turun dulu. Oke deh kalau gitu. Ada berita duka nih. Datang dari mana, Nas? Yang kali ini datang dari Reza Gunawan selaku ahli holistik dan juga kesehatan. Dia juga suami dari Di Lestari, penulis buku. Beliau meninggal pada umur 46 tahun kemarin kabarnya pada hari Selasa 6 September 2022.
karena serangan stroke yang ternyata dia udah dirawat selama sebulan lebih gitu. Oh, oke. Gitu. Mungkin untuk keluarga semoga diberikan ketabahan dan juga kekuatan. Tuh. Kita bakal move on nih dari berita yang duka ke berita yang mungkin bisa dibilang meriah nih, Generation. Ini ada berita apa lagi, Dinas? Oke, kita bukan Nice to Catch Up kalau nggak ngomongin band Korea ya nggak sih? Udah berapa kali kuadran selalu ya ada Koreanya pasti. Ada Koreanya. Ini gimana? Yang ini namanya Tomorrow X Together atau TXT. Oke. Yang akan konser di Jakarta 12 Oktober 2022 mendatang. Oh, alright. Itu bakal konser di mana? Di Ice BSD. Ampun, selalu ya. Kalau misalnya ada event gede pasti ada di Ice BSD. Iya, jadi lo akan datang atau enggak? Lo akan jalan enggak ke situ dari rumah lo? Rumah gue di BSD sih emang Generation. Tapi untuk bisa jalan ke sana, harga tiketnya dulu berapa? Mungkin gue bisa pertimbangkan. 1,5 sampai 3 juta aja. Gue ngutang dulu sih ampun dah, mahal juga, ampun. Tapi Ice BSD itu selalu macet loh kalau misalnya ada acara. Jadi kita harus persiapkan mental. Nih 12 Oktober kita akan macet-macetan. Oh ya, of course. Apalagi rumah lu dekat banget sama Ice BSD juga udah sih. Udah pasti gue harus melewati itu. Di tanggal segitu apakah lu bakal ngedecide buat keluar rumah apa bakalan stay? Ke Bali kali ya. Oh, lu mau ke Bali? Kayaknya seru deh ke Bali. Enteng Generation ngomongnya. Ke Bali kali ya gitu. Gua kapan bisa kayak begitu Generation? Kapan? Ayo dong, seru dong. Lu ajakin gue ikut. Tapi tiket pesawat tanggung. Udah sampai situ aja. Ya udah. Kita sekarang bakal ke dunia pendidikan dulu nih, Generation. Berita yang satu ini kayaknya lebih ke menyebalkan ya. Kenapa sih ceritanya? Ada apa sih kawan? Jadi ya lo tahu dong bullying di Indonesia nih masih ada ya. Oke. Dan ini lumayan parah karena datangnya dari pondok pesantren Gontor. Yang satunya lagi tuh dari Tangerang, namanya Pesantren Darul Quran Lantaburo. Itu kenapa kejadiannya? Jadi yang satu itu ada santri yang sampai tewas umur 17 tahun karena dikeroyok. Dikeroyok sama kakak kelasnya? Betul. Oke. Yang satunya lagi itu ada pengeroyokan juga gitu, tapi nggak sampai tewas. Cuman ya sampai luka-luka parah lah gitu. Tapi menurut gua mungkin kita bisa berbeda pendapat di sini, Nas. Kalau menurut gua pasti ada sebab dan ada namanya akibat. Tidak akan adanya api yang kebakar kalau tidak ada yang menyulut duluan. Ada reason kenapa orang digebukin dong, iya kan? Mana tahu si anak baru ini mungkin nyolot atau mungkin apa gitu, atau iya nggak sih? Sepertinya ya menurut gue namanya anak-anak itu pasti ada yang nakal, ada yang baik, dan itu normal. Kayak di sekolah manapun itu ada gitu. Tapi kalau udah sampai kena kekerasan atau mengiyakan untuk adanya kekerasan, menurut gue itu udah fatal banget sih. Iya sih, gue juga setuju sama saya langsung kayak gitu, langsung berubah pikiran gue. Iya juga lagi bener-bener. Tapi kayak gue tuh denger tentang pesantren dan kekerasannya tuh lumayan lama ya, maksudnya. Udah sering kejadian walaupun gitu. Gue tahu pasti nggak semua pesantren pasti ada yang bagus juga gitu. Cuman kekerasan dalam pesantren itu ternyata banyak yang menceritakan juga gitu. Iya. Lu pas zaman lu pertama kali kuliah mungkin atau pas SMA, ada nggak sih kayak perpeloncoan gitu atau bullying gitu? Gue bersyukur banget gue selalu masuk ke tempat-tempat yang aman banget. Oh, lu nggak pernah kena yang namanya bullying atau perpeloncoan? Bahkan nggak ada kayak mos-mosan gitu yang gue dengar banyak terjadi itu di tempat sekolah-sekolah gue nggak ada. Oke. Gitu. Kalau lo? Kalau di zaman gue, wah lu lebih enak lu. Kalau di zaman gue mah dulu orang-orang mah nggak bisa pakai baju bebas. Gue termasuk orang yang kayak gitu. Sumpah lo? Enggak canda gue. Gue bercanda Generation. Enggak, gue yang dibully seriusan. Enggak, seriusan. Enggak, lo dibully. Oh, gue yang dibully, iya benar. Sumpah lo? Iya. Mie gue makan mie gitu kan. Terus kayak, lu makan mie, bagi dong. Langsung diambil pakai tangan. Apakah gue masih bisa makan mie? Gue nggak bisa, Generation. Kan lo lapar makan. Iya, dan mie goreng pakai telur tuh enak sih. Mie goreng coba tuh lebih enak kena tangan orang. Makin asin. Ampun. Semoga hal-hal seperti ini tidak berlanjut lagi. Iya, jangan dong teman-teman, jangan bully-bully kayak gitu lagi. Asli, udah tahun 2022. Iya, come on. Ya kalau misalnya ada pun, ya nggak usah main fisik lah, verbal aja lah. Enggak. Gue bercanda. No. Gue bercanda, Generation. Dan kita sekarang bakal ngebahas yang lagi rame-ramenya nih, Generation. BBM naik. Dan gimana ini semuanya ceritanya? Pasti relate ya. Asli. Dengan kenaikan BBM ini. Banyak nih kayak joke-joke di Instagram gitu kayak. Seriusan? Gimana? Iya kayak apa?
ini kita di prank ya, kayak naik turun naik, terus turun. naik lagi turun lagi. Iya benar-benar. Gue juga kemarin ngomong, ini gue ditunggangi ya gitu. Enggak, ternyata Zederation, emang guanya aja yang agak aneh gitu. Oke, ini jadi viral ya di mana-mana, pemerintah dihujat juga. Oke. Tapi menurut gue agak kesian sih kalau dihujat, soalnya of course they're trying juga lah pasti. Kalau nggak mungkin diturunin terus dinaikin lagi. Siapa gitu yang kan. kepengen ngebikin warganya tuh berantakan? Betul. Nah, tapi kenaikan ini cukup signifikan. Pertalite dari 7.650 per liter jadi 10.000 per liter. Mantap banget. Dan solar dari 5.150 jadi 6.800 per liter. Mungkin kalau solar 5.000 ke 6.000 mungkin naiknya 1.000 oke lah gitu, kayak fine gitu kan, naiknya cuma 10%. Iya. Tapi kalau dari 7.000 ke 10.000 30% Zederation. Iya, Pertalite sih juga banyak banget yang make kan. Iya. Itu Gua dia. salah satunya. Lu pakai Pertalite? Gua juga pakai sih. Seriusan? Padahal mobilnya termasuk mobil mewah. Campur. Oh, sama pertama. Oh, bisa gitu. Bisa. Bang-abangnya kayak gitu-gitu enggak yang kayak? Ya enggak dong. Bartender gitu. Satu dulu baru satunya gitu. Oke. Tapi lo tahu ini kan Vivo. Oh iya tahu. Dari Swiss. Dan kemarin kan mereka harganya sempat di bawahnya 8.900. Iya, Pertamina kan. Terus tiba-tiba jadi naik lagi hari ini. Karena Pertamina bilang nggak boleh, mereka harus paling low. Jadi harus dinaikin gitu. Tapi walaupun itu kan perusahaannya orang, bukan perusahaan pemerintah. Maksudnya tapi kayak nggak bisa. Tapi kan Pertamina BUMN, punya negara. Gitu. Oke, ini gue baru tahu lagi ternyata ada peraturan seperti itu, Zederation. Iya. Oke. Dan kemarin gue ke-prank. Hah? Lu ke Vivo? Tapi lu gak baca tulisan 8.900 ya? Jujur ya, gue tuh gak tahu loh kayak naiknya berapa, apanya kan berapa. Ada di depan. Pokoknya gue tahu gue isi berapa tuh, naiknya berapa bar gitu aja. Terus habis itu gini Zederation. gue isi, terus kok naiknya ya gak heboh-heboh banget gitu. Terus gue bilang, Pak ini gak turun. Enggak Mbak, udah naik. Oh, telat dong saya. Iya, seriusan. Lu gak ngeliat angka-angkanya. Kalau gue tuh ngisi bensin, pasti gue ngeliat angka-angkanya naik gitu. Terus gue kayak, aduh kok banyak ya. Aduh kok makin mahal ya. Gue gitu gitu sambil diisi gitu, Nas. Enggak sih, kalau gue pokoknya gue kasih uangnya, gue isi segini udah. Tapi gak naik. Mungkin lu naik, cuman maksudnya gak heboh, gak banyak banget gitu. Gue kasih lu inian tips. Apa tuh? Abis lu isi inian ya, isi bensinnya, lu keluar mobil, terus lu goyang-goyangin mobil lu. Nah, itu gue lihat tuh banyak yang suka kayak gitu. Itu bakal naik. Biar turun ya? Enggak, jadi bentuknya ntar jadi berasa semuanya gitu. Oh gitu. Kalau lu ngisi full nih, Mas full ya Mas, gitu. Seret sambil diisi tuh lu gini-giniin mobilnya. Lu dorong-dorong gitu. Iya, ntar keisi semuanya, sela-selanya ada. Tapi gue kuat ya gini. Soalnya gue gini-gini gak gerak lagi. Ya, apa gunanya? Lu yang gerak doang ya. Lu yang gerak, kok gue yang gerak. Kurang lebih kayak gitu Zederation. Ya. Terakhir. Apa? Kalau bensin naik, apakah lu mempertimbangkan untuk menggunakan transportasi umum atau lu bakalan ya udah deh, mau nggak mau, gue bakalan tetap pakai. Oke, jujur ini karena lokasi gue tinggal itu nggak ada kendaraan umum ya di BSD, jadi gue harus tetap pakai kendaraan pribadi. Ada tahu? Kan gue juga di BSD. Dari rumah gue ke lokasi kantor gue, ke sini misalnya. Oh iya benar sih. Itu gue nggak bisa. Lu keelitan abisnya. Mungkin. Kalau misal lu tinggal lagi di pinggiran tuh angkot masih banyak. Oh, lo masih pakai kendaraan umum dari BSD? Enggak, karena di tempatnya gue nggak ada kendaraan umum. Males banget gue. Dan kita sekarang bakal ngebahas berita yang sedikit absurd nih, Nas. Agak absurdnya kebangetan sih. Ini absurd tapi gue suka juga sih beritanya karena se-absurd itu. Asli, sumpah udah nggak masuk akal lagi di otak manusia Jabodetabek ini. Ampun. Jadi ada orang jual nafasnya Billie Eilish di carousel seharga 200 juta saja. Oke, gue punya banyak banget pertanyaan. Yang pertama nih, gimana caranya si orang ini ngedapetin nafas Billie Eilish? Nah, dia bilangnya ini gara-gara dia nonton konser Billie Eilish di Singapura. Cuman logikanya, gimana caranya lo ada di konser yang lo tangkep anginnya Billie Eilish? Bisa aja anginnya orang sebelah lo. Terus ada fotonya nih, ada foto barangnya. Itu kayak toples plastik tau gak lo, yang kayak toples mungkin 5.000 rupiah gitu modelnya. Terus di dalamnya ada plastik ngembung. Yang itu katanya si nafas Billie Eilish. Plastik itu gimana caranya bisa ngembung kalau nggak dia nggak gituin nafas sendiri. Dia sendiri nggak sih? Lu bayangin Zederation, lu bayangin sudah seberapa absurd ini dunia 2022. 200 juta untuk nafas Billie Eilish. Iya. Billie Eilish sempat ngonfirmasi nggak kalau itu nafasnya dia?
Kayak dia juga udah males deh ngeliatnya. Dan sebenarnya nggak bisa dikonfirmasi juga Zeroation karena kan nggak ada bentuknya. Iya kan, Nas? Dan gue rasa kalau artis-artisnya semua tahu value nafasnya seharga itu, ya dia jual nafas aja, nggak usah nyanyi, coy. Bener juga. Iya nggak sih? Iya lagi. Iya, bener. Kalau value nafasnya 200 juta ngapain dia nyanyi? Betul. Dia tinggal nafas, terus udah dibuang. Iya. Terus dibuang. Kayak artis-artis Indo juga gitu. Raisa, ngapain gue nyanyi? Iya. Udah jadi 200 juta. Iya, gue kasih diskon deh 150 ambil gitu. Iya lumayan. Seminggu ya rumah dapat lah di Pik. Iya kan. Kasih seminggu ya Alphard lah dapat. Nah, ampun. Iya. Mantap gak? Lu nggak mau ngebuka usaha angin? Lu nggak mau gimana ya? Kayak usaha angin enak. Lu kalau misalnya lu seterkenal itu, lu mau jual nafas lo nggak? Enggak. Kenapa? Ya gimana ya? Gue kepengen ngejual dari karya sih. Asik. Iya, gue nggak kepengen ngebuang. Idealis. Iya, asal tuh gue nggak bisa. Gue tuh kepengen dari karya gue, hasil yang gue bikin. Ya, ibarat kayak gini nih. Kita nemenin lu Zeroation di sini, itu menurut gue lebih bervalue daripada misalnya gue ngejual apa misalnya kulit gue gitu. Betul. Iya kan, kayak gitu. Nggak. Tapi si orang ini ya, menurut gue dia kayak gila, gue udah ngeluarin duit buat konser ini, gue udah terbang ke Singapura, gue mau untung di konser ini. Apakah itu perbuatan yang salah? Tidak menurut gue. Tapi nggak 200 juta juga, Tapi nggak 200 juta gila juga sih sih. itu. Benar. Tapi idenya lumayan ya, lumayan. Buat apa tapi ya? Gue juga mikir kalau misalnya udah di 200 juta nih, misalnya gue saking ngefans sama Billie Eilish, terus tiba-tiba gue buka kan, das. Hilang. 200 hilang, juta. nafasnya hilang. Udah. Nggak boleh kebuka. Nggak usah. Gue ngapain juga, tapi gue masih mikir sumpah 200 juta untuk apa? Tapi gue rasa itu juga nggak bisa terbang tau, pesawat. Kan nggak boleh ada oksigen kan. Balon aja kan lo nggak boleh bawa ke pesawat. Oh demi apa nggak boleh? Nggak boleh. Emang efeknya apaan? Ya membahayakan penumpang yang lain. Kalau lu bawa beceng misalnya kan. Beceng tuh apa sih? Oh beceng itu ini pistol-pistol yang kecil yang buat kayak dar gitu. Enggak, maksudnya itu oksigennya nggak boleh ngembung gitu loh. Iya tapi kan kalau di atas udara maksudnya nggak bakal membahayakan apapun. Kecuali lu ngebawa petasan, tapi dinamit misalnya kan. Ada peraturannya setahu gua nggak boleh balon itu. Boleh ngebakar ban nggak di atas pesawat? Coba aja. Paling ntar gue bermasalah lagi. Ampun dah. Kita bakal ngobrol tentang perfilman Indonesia dulu nih. Gimana ceritanya, Nas? Gila, ini ada satu yang gue lagi tonton dan gue suka banget. Oke. Ini yang mainin Reza Rahadian, Mamen, Sheila Dara. Tahu nggak lo, istrinya Vidi Aldiano? Oh oke. Terus ada Dion Wiyoko. Oke. Nah, jadi mereka ini memainkan film yang namanya Yang Hilang Dalam Cinta. Oke, bisa dijelasin itu film sinopsisnya gimana? Ini series bukan film. Series. Oke. Ada di Disney Plus Hotstar. Nah, seru banget karena ceritanya ini tentang toxic relationship antara si Reza Radian sama Sheila Dara ini. Toksiknya si Rezanya apa Sheilanya? Si cowoknya, si Reza. Si Rezanya. Kenapa Rezanya ngapain? Reza nih kayak kayak posesif, terus kasar banget ngomongnya, terus nyalain gaslighting gitu. Oke, gaslighting. Dan semacamnya pokoknya si Sheila Daranya itu pas dia lagi depres banget, itu dia menghilang. Jadi angin aja? Bukan jadi angin. Oh, maksudnya menghilang kabur gitu? Bukan. Gimana? Jadi dia nggak bisa dilihat siapapun. Oke. Jadi dia kayak nggak bisa, dia megang lo nggak bisa, dia mau buka pintu nggak bisa, dia mau minum nggak bisa. Dia jadi kayak astral aja gitu. Jadi kayak tapi ini dia hidup ya, dia ada. Oke, jadi dia ada. Tapi dia invisible. Tapi dia invisible dan nggak bisa dipegang. Nggak punya kontrol. Oke. Dia kira semua orang nggak bisa lihat dia, nggak bisa makan, nggak bisa minum kan. Dia udah depres nih, dia jalan di tepi laut gitu. Tiba-tiba lautnya bisa kepegang tapi sama dia? Enggak, tapi dia bisa jalan. Oh, dia bisa jalan. Bisa. Cuma dia nggak bisa ganti baju, semua bajunya sama terus. Oke. Sampai si Dion Wiyoko itu ada sahabat kecilnya yang cinta banget sama dia, emang suka nih dari dulu, tapi udah lama nggak ketemu. Terus ternyata cuma dia yang bisa ngelihat. Oh, seru. Gitu. Kalau di anime namanya Anohana. Apa tuh? Iya, kayak gitu plotnya. Itu sedih sih. Tapi oke. Tapi kayak seru banget. Menurut gue idenya brilian banget itu film. Udah habis lo nontonnya? Udah. Ya, kemarin. 0-100 kasih berapa?
Gue kasih 90. 90. Bagus banget. Wah baik, boleh. Gue suka sama plotnya. Iya, lo harus coba nonton sih menurut itu gue. sempat kejadian di hidup gue. Lo hilang. Pas zaman gue kuliah, iya. Jadi pas gue zaman kuliah gue tuh sempat kayak ya orang-orang nggak mau ngeliat gue lah gitu. Terus akhirnya gue menghilang lah terus gitu. Jadi orang-orang kayak misalnya ada gue nih, terus ada lu gitu kan, terus ada siapa lagi 2 orang gitu kan, terus ditanya gitu kan, gimana nih kita kerja kelompoknya gitu. Mereka ngomong bertiga, gue nggak diikutin. Karena gue nggak bisa ngerjain soalnya. I see. Tapi menurut gue ini ada artinya film ini. Jadi mungkin orang-orang yang disakitin sampai segitunya, terus digaslighting, dia merasa tuh dia nggak punya value sehingga kayak nggak ada yang ngeliat gitu. Iya. Wah itu bagus sih. Iya kan? Bagus. Jadi cuma orang yang cinta sama dia yang bisa lihat dia gitu. Kalau lu tiba-tiba merasakan itu, apa yang akan lu lakukan? Misalnya lu tiba-tiba menghilang gitu, gitu. Terus orang-orang gak ada yang bisa ngeliat lu gitu-gitu. Ya gue akan mati sih. Oh seriusan? Lu gak bakal nyopet? Kalau gue nyopet sih. Gak seriusan. bisa kan, lu gak punya kontrol. Lu gak bisa ngapa-ngapain. Kalau di film itu ya. Di film. Kirain gue bisa kayak, ini gue ambil aja duitnya ya. Enggak bisa. Gak bisa. Bisa ngeliatin gak kira-kira kelakuan orang di jam 9 malam lagi ngapain? Itu bisa. Lu bisa ngepoin kayak misalnya orang main HP itu ngeliatin apa sih? Itu bisa lo liatin. Udah tutup pintu, ngunci, masuk selimut, buka HP. Iya. Terus tiba-tiba udah disiapin barang-barang pertempuran, gue ngeliatin. Bisa. Aneh ya anaknya. Kan gue hanya mana tahu dia lagi ngebalasin sama ini selingkuhannya dia. Logikanya agak berbeda. Tapi tidak apa-apa. Menarik tau. Kayak satu saat itu emang dilihat orang itu adalah hal yang gue bisa akuin semua orang kepengen. Tapi terkadang ada hal-hal yang terkadang tuh lu dilihatin sama semua orang, itu kepengen gak dilihat Zeroation. Betul. Lu butuh privasi lu, dan terkadang lu kepengen kepoin aja kayak lagi ngapain sih Dimas di jam 10 malam? Lagi ngapain sih Nas di jam 1 subuh gitu kan. Di Bali lagi jalan sama siapa sih? Gue posesif tau sama lu. Tidak ada yang tahu. And today we have the last news. Berita terakhir nih. Berita terakhir datang dari mana nih Nas? Datang dari Rizky Febian dan kekasihnya Mahalini. Kenapa? Dia ngapain? Jadi mereka rilis lagu baru yang judulnya Your Mind. Ampun, barengan bikin lagunya. Iya. So sweet banget sih. Jijik banget Tim. Oke, terus gimana ceritanya? Padahal mereka berdua itu emang sweet banget ya. Maksudnya di TikTok kita lihat videonya banyak banget. Terus kayak selalu supportive satu sama lain. Enak sih ya kalau punya pacar yang supportive. Kalau misalnya lu nih punya hobi yang taruhlah mahal gitu, lu bakal ngomong gak ke cowok lu? Ngomong lah. Dan dia bakal nge-support lu? Iyalah. Nah itu dia. Kenapa emangnya? Ya nggak apa-apa, kan terkadang ada orang yang kesulitan aja buat mendapatkan hal tersebut gitu loh. Oke. Kalau lo gimana? Susah sih kalau gue. Gue harus ada persepakatan barengan gitu. Misalnya gue kepengen beli mainan. Nah harga mainannya misalnya taruhlah 700.000 gitu. Palingan gue yang pertama gue bakal dimarahin dulu. Habis itu gue minta maaf, habis itu nggak dibeliin. Jadi langsung ya udah bubar jalan aja, tapi gue dimarahin. Berarti lo minta kan? Iya minta gue. Gue nggak bisa beli pakai duit sendiri karena duit gue kan di dia. Gila, sebuah komitmen asli parah sebelum menikah. Asli. Oke. Tapi yang seru juga ini lagunya bukan sekedar single tapi akan menjadi soundtrack dari sebuah series yang namanya adalah Senja Hari Ini Indah. Ini tuh film artnya belum jadi, akan datang filmnya. Iya, kayaknya sepertinya akan datang. Dan ini diproduksi sama CXO Media. CXO. Yes. Trans. Ya. Putri Tanjung. Iya, Putri Tanjung. Mamen. Iya. Pokoknya setiap orang-orang yang terkenal gue mamenin. Siapa tahu lagi denger. Asli boleh dong gue di situ. Mamen gue. Ada aja hari-hari, ampun. Tapi Your Mind ini katanya bukan lagu pertama mereka berdua nih. Udah beberapa kali mereka emang rilis lagu bareng-bareng. Seriusan? Bukan, contohnya apaan? Contohnya yang pertama itu ada Aminlah Bersamaku. Oh iya, benar. Terus ya ada beberapa lah pokoknya. Kalau punya pacar atau mungkin calon istri gitu, kalau misalnya dua-duanya itu dalam field yang sama, misalnya sama-sama penyanyi, itu kan seru ya, saling supportive. Seru. Kalau lu kepengen pasangan lu nanti nih Nas, di field yang sama apa berbeda?
Berbeda, gue lebih suka berbeda. Kenapa? Karena menurut gue ada obrolan yang seru aja yang diceritain pada akhir hari. Oh iya. Tapi kan kalau misalnya lu ditanya nih kayak, lu gimana Nas tadi? Iya gue habis siaran, gue habis ngebawain acara terus banyak nih anemonya pada nanyain gue kenapa Kak Nas, atau ikut-ikutan, makan ini aja gitu. Tapi suami lu ntar ngomongnya kayak, ya apa sih gitu. Capek biasalah ini Excel gitu. Enggak lah. Makanya itu kenapa lo harus cari pasangan yang tepat? Oh, iya. Itu jangan cari orang yang tidak membawa suasana hati lo enak. Oke, kalau misalnya ada generation di sini yang kepengen ngedeketin lo, kriterianya apa aja Nas? Mungkin dari pekerjaan aja deh. Pekerjaan gue sih nggak masalah ya, apa aja yang penting halal. Yang penting halal. Yang penting halal. Oke. Tapi gue suka orang yang rajin kerja. Rajin kerja. Catat generation, keluarin semua notesnya atau kertasnya rajin kerja satu. Oke. Kerja. Terus gampang bersosialisasi. Ini gue juga nih 2 nih. Oke. Terus gue gini lagi kan? Iya kan. 2 nih. Ini gue lagi nih. Oke, satu lagi terakhir. Terus apa ya? Ya baik aja sih. Nas Judge. Selamat ya Dimas. Anda tidak saya terima. Ampun. Oke, resolution ini bakalan jadi berita terakhir kita berdua untuk hari ini. Stay tune terus di Nas to Catch Up minggu depan tentunya. Thank you so much for watching and I'll see you guys next week. Don't forget to comment, subscribe and comment, subscribe, like dan lonceng jangan sampai lupa dipencet. Gua pertama kali bisa ngebayangin ini. Ampun, bukan anak YouTube generation, ampun. Thank you, bye.